Halo Sobat IT, jumpa lagi bersama saya Mas Bram, masih di IT Club TV. Di episode kali ini kita akan membahas tentang static root. Apa itu static root? Mari simak dan saksikan. Static root itu adalah sebuah routing protokol yang kita buat secara manual. Jadi yang membuat tabel routingnya itu adalah usernya atau seorang administrator, bukan dibuat secara otomatis oleh si router. Nah, kalau yang dibuat secara otomatis oleh si router itu adalah dynamic root. Nah, untuk dynamic root itu ada banyak routing protokolnya ya. Salah satunya yang sudah kita bahas pada episode pertama. Nah, ini adalah topologi yang akan kita bahas hari ini. Nah, untuk pembuatan topologi ini bisa Anda lihat pada episode sebelumnya, episode yang pertama yang akan saya tampilkan di pojok layar kalian. Nah, jadi kita yang menentukan jalur atau rutenya ya. Jadi kalau misalkan ada PC1 lab A, dia akan menghubungi PC1 lab B. Nah, ini jalurnya lewat mana kita tentukan secara manual. Kalau static root ini paling enak kita gunakan kalau jumlah router kita cuman sedikit ya, maksimal 2 lah. Karena kalau jumlah routernya banyak atau rutenya banyak, kita akan bingung ya, nanti akan rumit. Maka dari itu kalau jumlah routernya banyak, itu kita gunakan saja dynamic root. Jadi kita tinggal daftarkan networknya, nanti secara otomatis si router yang akan bekerja mencari rute yang paling dekat ya. Oke, langsung saja kita masuk ke konfigurasinya. Kalau teorinya masih ada yang belum paham, nanti sambil konfigurasi saya akan bahas satu persatu. Oke, jadi sekarang kita akan langsung konfigurasi. Karena posisi laptop ada di router B, jadi kita mulai config di router B. Mas, apakah harus router B atau router A dulu? Nggak ada masalah ya. Jadi terserah kalian mau config router A dulu atau router B dulu, itu bebas ya, bolak-balik sama aja, yang penting semua nanti di konfigurasi. Nah, kita buka laptopnya seperti biasa, desktop, terminal, oke. Enter. Nah, langsung EN masuk ke routernya, conf T masuk ke konfigurasinya, kita langsung kasih IP INT GI. Kita lihat di sini interface yang terpakai di sini adalah GI 01 dan di sini adalah GI 00 ya. Nah, untuk IP yang kita pakai adalah IP yang digunakan sebagai default gateway GI 00. Kita masukkan IP nya dulu, IP ADD 192.168.20.1 255 ya. Nah, ini dia kan 124. Jadi kalau 124 subnet masknya seperti ini ya. Oke, sorry, saya lupa, belum saya zoom. Nah, jadi kalau seperti ini ya tadi ya. Jadi kalau 124 itu subnet masknya 255.255.255.0. Kalau /30 kalau nggak salah 252. /30 kita untukkan cuman untuk jumlah
hostnya ada 2 saja. Enter, lalu no SH kita aktifkan ya, dia aktif. Nah ini langsung hijau. Sekarang kita masuk ke yang satunya, IP-nya 30.2. Nah untuk ini juga sudah pernah saya bahas ya di episode-episode yang sebelumnya ya. Nah, kenapa di sini tidak langsung aktif? Karena temannya belum aktif juga. Temannya yaitu port sebelahnya ya, yang terhubung langsung satu jaringan. Kalau ini dia tadi langsung aktif hijau karena si switch itu dia langsung aktif, sedangkan yang ini switch routernya sebelah sini kan belum aktif, jadi dia masih merah. Nanti kalau yang ini sudah diaktifkan, nanti yang ini akan berwarna hijau ya. Nah ini setelah kita buat IP-nya, kita buat static root-nya ya. Nah untuk static root itu ini agak rumit ya. Kenapa saya bilang agak rumit? Karena kalian juga harus tahu rutenya itu larinya kemana ya. Nah kita ada di router B. Untuk perintahnya cuman IP root ya. Nah jadi kita lihat ya, simpelnya seperti ini saja. Di sini ada berapa network ya. Di sini kan ada 2, berarti nanti yang akan kita daftarkan adalah dua network ya. 2 network, dan di sini juga ada 2 ya. Nah ini kalau pakai dynamic root yang kita daftarkan itu adalah network yang ada di sini. Tapi kalau untuk static root yaitu network tujuannya dan asalnya. Jadi misalkan kita lihat di bagian dalam dulu. Bagian dalamnya kan sini ya, bagian dalam. Ini bagian dalam, dia kalau mau bisa keluar kan dia melewati sini ya, melewati sini. Jadi yang kita daftarkan yaitu networknya yang ini via sini. Jadi di sini melewati ini depannya ini ya, router depannya yang terhubung langsung. Nah jadi yang kita masukkan di sini adalah IP root 192.168 20.0. subnet masknya jangan lupa 255.255.255.0. Nah jadi ini adalah tujuan, terus melewati mana, melewati. Jadi kalau dari sini mau ke sini, jadi kan melewati sini, berarti kita masukkan IP-nya yang ini 30.192.168. oh sorry, 192.168.20 30.192.168.20
30.1 ya. Nah, enter. Lalu yang selanjutnya, nah ini dari dalam ke luar ya, lalu dari luar ke dalam. Yang ada di luar adalah networknya ini ya, bisa menghubungi ke sini, sehingga kita daftarkan MAC addressnya yang ini. Nah, ini lewat mana? Lewat ini juga sama ya, dia melewati yang ini ya. Kalau dari sini dia lewat sini. Mas, kenapa nggak lewat sini? Itu kalau nanti dari sini mau ke sini. Nah, sekarang dari luar masuk ke dalam ya. Kita masukkan 10. Nah, begini ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita pindahkan ke router yang berikutnya. Kita hapus konsolnya. Oke, laptopnya kita pindahkan ke sini. Kita pilih konsol, kabelnya RS232 dan konsol ya. Oke, kita langsung masuk ke terminal. Nah, EN conf T, kita kasih IP INT GI 00. Nah, GI 00 berarti yang ini ya. IP ADD 192.168.255.5.255.0 ya. Nah, no ESA ya, langsung hijau ya. Sekarang yang satunya INT GI 01, yang ini titik 1 30 no ESA. Nah, dia langsung hijau. Nah, kenapa belum hijau? Oke. Nah, ternyata ada yang salah ya. Tadi di sini saya lupa tidak masuk ke interface GI 000, sehingga IP-nya ini dipunyai sama GI. Saya tidak pindahkan GI 01 ya. Jadi IP-nya ini dipunyai sama GI 00. Oke, sekarang kita perbaiki ya. Sebetulnya langsung di CLI sini routernya bisa ya. Nah, kita perbaiki. Kita masuk INT GI 00 dulu, kita ganti IP-nya 21, terus GI 01 kita ganti IP-nya 3002 dan no ESA. Oke, sudah. Jadi tadi ada kesalahan pada waktu kasih IP,
di GI01 saya lupa belum ketik GI01 nya, sehingga IP nya punyanya GI00. Nah sekarang kita lihat, sekarang sudah hijau, kita cek IP nya ya. Kita tinggal arahkan ke routernya begini. Nah ini ada muncul. Nah Ether 01 0020.1 0130.2 sudah benar ya, dan sudah hijau. Nah sekarang kita buat static root untuk yang sini. Jadi sama ya, di sini network yang akan jadi target adalah yang sini. Nah jadi ini bagian dalam, lalu yang ini bagian luar. Dari luar, dari dalam ke luar, yaitu dari network yang ini 10.0 ya, menghubungi 20.0 melewati sini ya, dia lewat sini. Nah sedangkan yang ini dari luar ke dalam, sama seperti tadi, networknya ini melewati sini ya. It's so simple ya, jadi gampang sekali. Nah kalau masih belum paham, bisa kalian putar ulang videonya atau tulis di kolom komentar. Nah sekarang kita masukkan IP root 192.168.255.255.255.0 melewati 192.168.30.2. Nah sekarang kita buat yang satunya, IP root 20.0 melewati 30.2. Nah sampai sini sudah selesai ya. Sekarang kita coba apakah benar dari PC 1 FA. Kita cek IP nya ada, IP nya juga sudah dikonfig. Oke, kita ping saja, ping 192.168.20.1 ya, bisa ngeping routernya. Sekarang 20.2, sekarang ngeping ke sini. Nah bisa ya. Nah sekarang kita balik. Ping 192.168.10.1. Nah kalau nggak bisa salah satu ya, misalkan di sini nggak bisa, berarti ada rutenya yang belum kita masukkan ya. Jadi harus dua, karena ini ada dua network. Kalau ada 3 network ya berarti ketiganya harus dimasukkan ya. Dari mana mau kemana, lewatnya mana, tuh seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Dan untuk episode berikutnya yang akan kita bahas, silakan juga tulis di kolom komentar. Baik, sebelum saya akhirin, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Lalu tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian pertanyakan, dan episode berikutnya mau membahas tentang materi apa lagi. Saya akhirin, sampai ketemu
di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.